implan ya. Ada yang tahu kalau implan itu KB yang dipakainya untuk jangka waktu berapa lama? 3 sampai 5 tahun. Ya, 3 sampai dengan 5 tahun ya. Oke, untuk praktek pemasangan implan yang pertama adalah kita harus inform konsen dulu kepada pasien ya. Katakanlah ini adalah pasiennya. Ibu, selamat pagi, saya Bidan Tina. Hari ini saya akan memasang KB implan pada ibu. Tadi sudah ditanyakan, ibu sudah bersedia untuk memasang implan ya. Jadi sambil ibu cuci tangan dulu, saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Jadi sambil ibunya cuci tangan, kita akan siapkan alat-alatnya ya. Nah, ini alat-alat yang sudah disiapkan. Selanjutnya adalah kita lakukan cuci tangan 7 langkah ya. Nah, setelah cuci tangan 7 langkah lalu menggunakan alat perlindungan diri. Yang pertama adalah menggunakan apron terlebih dahulu. Setelah menggunakan apron, selanjutnya adalah kita menggunakan handphone. Nah, setelah sudah, selanjutnya ini misalnya ibu sudah kembali dari mencuci tangan, lalu sebelum melakukan pemasangan implan, kita lakukan tentukan dulu area mana yang akan dipasang implan ya. Nah, area yang akan dipasang implan itu dihitung dari siku ke lengan atas. Itu kurang lebih 7 sampai dengan 8 cm. Ini tidak perlu diukur, tetapi dikira-kira saja sama yang akan memasang 7 sampai 8 cm dari siku itu semana gitu ya. Nah, misalnya setelah sudah, selanjutnya adalah kita lakukan desinfeksi di tempat yang akan dipasang implan ya. Desinfeksi bisa menggunakan alkohol. Oke, misalnya di sini dengan gerakan memutar dari dalam ke luar ya. Selanjutnya setelah sudah, lalu kita pasang dup bolongnya. Ibu, saya pasangkan dup terlebih dahulu ya. Jadi angkat tangannya, maaf. Setelah sudah, selanjutnya adalah kita bikin pola untuk pemasangan implannya. Nah, untuk membuat pola bisa menggunakan pensil atau menggunakan pulpen ya. Oke, misalnya ini sudah digambar pola karena implan itu sekarang hanya 2 kapsul, jadi pola yang dibentuk adalah bentuknya V seperti ini ya. Jadi katakanlah ini sudah digambar polanya V. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan anestesi ya. Nah, anestesinya ini menggunakan lidocaine. Setnya dibuka. Lalu selanjutnya kita memasakkan ampul lidocaine-nya. Lalu diambil, karena kapsul implannya itu ada 2, maka kita ambilnya 1 cc. Setelah sudah, lalu selanjutnya beri antiseptik dulu, desinfeksi di tempat yang akan dilakukan penyuntikan. Ibu maaf ya, akan saya suntik. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan
lakukan penyuntikan secara intrakutan ya. Masuk, menelusuri pola yang tadi sudah dibuat. Lalu selanjutnya adalah kita aspirasi, lalu masukkan secara pelan-pelan 0,5 cc di masing-masing pola ya. Lalu sambil ditarik. Nah, setelah itu jangan dikeluarkan semua, tetapi langsung diarahkan ke pola yang satunya lagi. Dimasukkan, lalu sambil ditarik, sambil didorong. Setelah sudah, selanjutnya adalah memastikan anestesinya sudah bekerja atau belum ya. Nah, untuk memastikannya bisa menggunakan pinset ataupun bisa dengan cara mencubit si lengan ibu. Misalnya ini ibu, kalau saya cubit seperti ini masih berasa sakit tidak? Kalau ibunya bilang, oh sudah tidak berasa sakit. Selanjutnya adalah kita mengecek untuk efek anestesinya. Bisa dengan mencubit lengan ibu. Ibu, tadi sudah saya suntik anestesinya, saya akan pastikan apakah anestesinya sudah bekerja atau belum ya. Ibu, kalau saya cubit seperti ini masih berasa sakit tidak? Kalau ibunya bilang sudah tidak berasa sakit, berarti efek anestesinya ini sudah bekerja ya. Lalu selanjutnya kita lakukan insisi dengan menggunakan bisturi ya. Ini bisturinya. Kita lakukan anestesi kurang lebih 0,5 sampai 1 cm ya. Jadi sebenarnya sangat kecil sekali. Jadi di bawah pola yang tadi sudah dibuat, di bawah pola itu kurang lebih 1 cm sampai dengan 2 cm kita lakukan insisi ya. Di insisi. Nah, setelah sudah diinsisi, selanjutnya adalah kita masukkan si trokar yang berisi implan ya. Selanjutnya kita pasang implannya, tapi sebelumnya kita buka dulu si trokar yang berisi implan tersebut ya. Selanjutnya dibuka, lalu kita lakukan pemasangan implannya, menelusuri pola yang tadi sudah dibuat ya. Kita masukkan. Nah, trokarnya ini harus benar-benar berada di bawah kulit ya. Jadi kalau benar melakukan pemasangan implan, biasanya trokarnya itu akan jelas terlihat di bawah kulit. Nah, dimasukkannya sampai dengan ada batas hitam di si trokar tersebut ya. Jadi dimasukkan. Lalu selanjutnya ini sambil didorong, sambil ditarik. Sambil tangannya meraba apakah trokarnya, apakah implannya sudah masuk atau sudah terpasang atau belum ya. Lalu selanjutnya setelah sudah ditarik, diarahkan ke sisi yang satunya lagi. Sampai dengan batas hitam ini, lalu selanjutnya sambil didorong, sambil ditarik, sambil tangannya meraba apakah implannya sudah masuk atau belum ya. Lalu selanjutnya kita tarik. Selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan implan. Kita ambil dulu trokar yang berisi kapsul implannya, dibuka. Lalu selanjutnya kita masukkan di pola yang tadi sudah dibuat ya. Masukkan si trokarnya, menelusuri pola tersebut.
ini benar-benar harus di bawah kulit ya. Nah, setelah sudah sampai dengan batas hitam yang ada di trokar, lalu sambil didorong, ditarik keluar trokarnya sambil didorong supaya implannya bisa masuk ya. Sambil tangannya yang satu meraba apakah kapsul implannya benar sudah masuk atau belum ya. Selanjutnya setelah sudah ditarik si trokarnya, tapi jangan ditarik semua. Lalu diarahkan ke pola yang satunya kembali. Dimasukkan sampai batas hitam yang pertama, lalu didorong keluar si trokarnya dan tangan yang satunya meraba apakah batas implannya sudah masuk atau belum. Oke, ini sudah. Oke, ini implannya sudah masuk. Keluarkan si trokarnya. Lalu kita bisa lihat jarak yang mengalir dari tempat insisi tadi ya. Lalu selanjutnya diraba kembali apakah betul kapsul implannya sudah terpasang atau belum. Nah, ini harus terpasangnya di bawah kulit ya. Nah, setelah sudah, selanjutnya adalah kita cek perdarahannya dari tempat insisi tadi. Kalau memang dirasa lukanya agak dalam, kita bisa melakukan hacking. Tetapi kalau tidak terlalu dalam, bisa dipakaikan plester saja ya. Misalnya ini tidak terlalu dalam, bisa langsung dipakaikan plester ya. Ibu maaf, saya pakaikan plester ya. Setelah sudah, selanjutnya adalah kita angkat si duk bolongnya. Ibu angkat tangannya, maaf sebentar, saya tarik duknya. Setelah sudah, lalu kita beri konseling kepada pasien ya. Ibu tadi sudah saya lakukan pemasangan implan. Ibu bisa raba sendiri, implannya sudah terpasang. Tadi mungkin saya juga ada membuat sedikit sayatan di tangan ibu untuk memasukkan implan. Khawatirnya bisa saja terjadi bengkak atau mungkin ibu akan merasa sedikit demam. Jadi ibu akan saya kasih obat-obatan untuk mengurangi rasa tidak nyamannya tersebut ya. Nanti saya akan kasih paracetamol. Kalau memang ibu merasa agak demam, ibu bisa minum, atau juga saya akan kasih dengan asam mefenamat untuk mengurangi rasa sakit, dan juga antibiotik juga akan saya kasih untuk mencegah terjadi. Ibu tadi sudah saya pasang implannya. Ibu bisa raba sendiri. Ini di tangannya sudah ada implannya, sudah ada kapsul implannya, ada 2 ya. Jadi karena tadi juga saya bikin sayatan di tangan ibu, khawatirnya nanti akan terasa sakit atau juga mungkin ibu bisa demam. Jadi saya akan kasih obat-obatan, akan saya kasih antibiotik untuk mencegah infeksi. Lalu juga akan saya kasih paracetamol kalau ibu demam, ibu bisa minum, atau ibu juga akan saya kasih dengan asam mefenamat untuk mengurangi rasa sakit. Ya, kalau misalnya sudah, selanjutnya adalah kita tanyakan apakah ibu punya pertanyaan lain atau tidak ya. Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ibu bilang tidak, berarti prosedurnya sudah selesai ya. Ya, untuk pemasangan implan bisa juga setelah diplester kita kasih dengan kasa gulung ya. Jadi dibalut tangan ibunya dengan menggunakan kasa gulung. Oke, ini karena sudah prosedurnya sudah selesai, maka selanjutnya adalah kita bereskan alat.